Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan mortalitas. Nah, kebijakan mortalitas ini dibagi jadi 4. Ada kebijakan sanitasi, kebijakan vaksin, kebijakan imunisasi, dan kebijakan beberapa penyakit dengan kematian tertinggi. Nah, yang pertama ini ada kebijakan sanitasi. Sebelumnya, sanitasi sendiri itu apa sih? Nah, sanitasi ini adalah perilaku disengaja dalam pembiasaan hidup bersih dengan maksud menjauhkan manusia dari kontak langsung dengan kotoran atau benda berbahaya lainnya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Nah, jadi pemerintah ini membuat kebijakan-kebijakan terkait sanitasi. Yang pertama itu ada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 itu tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang izin lingkungan. Nah, jadi cakupan kebijakannya ini itu ada 4. Ada ketersediaan air bersih, penanganan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengelolaan drainase. Nah, yang kedua itu ada kebijakan vaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Vaksin itu adalah produk biologis yang terbuat dari mikroba. Jadi mikrobanya ini itu adalah bisa kuman atau virus yang dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, jadi penggolongan vaksin ini dibagi jadi 2. Ada penggolongan berdasarkan antigen dan penggolongan berdasarkan suhu. Nah, yang pertama ini ada penggolongan vaksin berdasarkan antigen. Nah, jadi penggolongan vaksin yang antigen ini dibagi menjadi 3. Ada vaksin hidup attenuated, ada vaksin inactivated, dan ada rekombinan. Nah, yang pertama itu ada vaksin hidup attenuated. Nah, yang maksudnya vaksin hidup yang pertama ini, jadi vaksinnya itu didapat dari virus atau bakteri liar yang dilemahkan di laboratorium. Nah, biasanya ini cara dilemahkannya ini dengan melakukan pembiakan berulang-ulang. Nah, contohnya ini yang berasal dari virus hidup itu ada vaksin campak, gondongan, rubella, polio, dan demam kuning. Nah, yang berasal dari bakteri hidup itu ada vaksin BCG atau vaksin tuberkulosis dan vaksin demam tifoid oral. Nah, yang selanjutnya ini ada vaksin inactivated. Nah, vaksin inactivated ini berasal dari, jadi awalnya itu virus dan bakterinya itu dibiarkan di dalam media pembiakan, yang kemudian bakteri dan virusnya itu dinonaktifkan menggunakan bahan kimia. Nah, contohnya ini seluruh sel virus yang inactivated itu misalnya untuk influenza, virus polio, virus rabies, dan virus hepatitis. Nah, untuk dari bakteri yang inactivated ini itu ada pertussis, tifoid, dan kolera. Nah, untuk toksoid sendiri itu ada difteria dan tetanus. Dan untuk polisakarida murni itu ada pneumococcus dan meningococcus. Nah, vaksin yang terakhir itu ada yang berasal dari rekombinan. Nah, jadi maksudnya rekombinan ini itu vaksinnya itu dibuat menggunakan rekayasa genetik. Nah, contoh vaksinnya itu ada vaksin hepatitis B dan vaksin tifoid. Nah, penggolongan vaksin yang selanjutnya ini ada penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitas suhu. Nah, penggolongan vaksin yang ini dibagi menjadi 2, yaitu ada vaksin heat sensitif dan vaksin freeze sensitif. Untuk vaksin yang heat sensitif ini, dia itu peka terhadap suhu panas. Suhu panasnya itu ada di atas 34 derajat Celcius. Nah, contohnya itu ada vaksin BCG, polio, dan campak. Dan untuk vaksin freeze sensitif, dia ini peka terhadap suhu dingin. Suhu dinginnya ini ada di bawah 0 derajat Celcius. Nah, contoh vaksinnya itu ada hepatitis B, DPT, DPT-HB, DT, dan tetanus toksoid.
Nah, kebijakan yang selanjutnya ini ada kebijakan imunisasi. Nah, sebelumnya imunisasi sendiri itu apa sih? Nah, imunisasi ini adalah usaha memberikan kekebalan kepada bayi maupun anak-anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk membuat zat antibodi yang bisa mencegah penyakit-penyakit tertentu. Nah, imunisasi ini dibagi menjadi dua, ada imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib ini dibagi lagi menjadi tiga, ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin ini digolongkan lagi menjadi dua, ada imunisasi dasar atau yang biasa dikenal dengan 5 imunisasi dasar lengkap, dan ada imunisasi lanjutan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 5 imunisasi dasar lengkap atau yang biasa disingkat LIL. Nah, LIL ini itu dia ada 5 imunisasi yang biasa dilakuin atau 5 imunisasi dasar lengkapnya itu. Yang pertama ada imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini jadi vaksinnya ini diberikan 1 kali, yaitu pada usia 1 bulan. Nah, vaksin ini itu dapat mencegah mencegah virus tuberkulosis menyerang paru-paru. Nah, yang selanjutnya ada pemberian vaksin DPT-HB atau DPT-HIB. Nah, vaksin ini itu diberikan 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, vaksin ini itu dapat mencegah 6 penyakit, yaitu ada difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis. Nah, yang selanjutnya itu ada pemberian vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir. Nah, jadi vaksin ini itu ya diberikan satu kali ketika bayi baru lahir untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak saat proses melahirkan. Terus selanjutnya ada vaksin polio. Nah, vaksin polio itu diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, vaksin ini itu untuk mencegah lumpuh kayu. Dan yang terakhir itu ada vaksin campak. Nah, vaksin campak ini diberikan 2 kali, yaitu pada usia 9 bulan dan 24 bulan. Nah, vaksin ini itu untuk mencegah campak berat. Campak beratnya ini yang bisa berakhir kepada penyakit-penyakit lain seperti pneumonia atau diare dan dapat menyerang otak. Yang selanjutnya ada imunisasi lanjutan. Jadi imunisasi lanjutan ini digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada pada balita, imunisasi lanjutan pada balita. Nah, jadi pada balita diberikan dua kali lagi imunisasi lanjutan. Yang pertama ada pemberian vaksin DPT-HB/HIB pada usia 18 bulan dan pemberian vaksin campak pada usia 24 bulan. Nah, kelompok yang kedua itu ada pemberian imunisasi pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu ada pemberian vaksin campak dan BT pada anak kelas 1 SD, dan yang kedua ada pemberian vaksin yang sama pada siswa-siswi kelas 2 dan 3 SD. Dan yang terakhir ada pemberian imunisasi lanjutan pada WUS atau wanita usia subur, yaitu dilaksanakan pada pelayanan antenatal dengan pemberian vaksin toksoid, tetanus toksoid. Dan yang terakhir ada kebijakan beberapa penyakit dengan tingkat kematian tertinggi. Nah, jadi hasil riset itu mengatakan bahwa ada beberapa penyakit tidak menular yang menyebabkan angka kematian itu tinggi. Jadi ada penyakit stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Nah, jadi maka dibuatlah sebuah program yang namanya Program Indonesia Sehat. Nah, Program Indonesia Sehat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Nah, jadi program ini tuh punya 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, jadi paradigma sehat ini memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Nah, kalau untuk penguatan pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu dari pelayanan kesehatan itu sendiri.
Dan kalau untuk jaminan kesehatan nasional, ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik penerima bantuan iuran maupun yang tidak.